Oke, halo semua. Nah, ini untuk mempersiapkan, eee, dream mapping nanti saat welcoming day, dan ini mungkin kita bahas sedikit, dulu gitu ya, apa yang, mau kita petakan gitu. Nah, jadi di OSM ini tuh ada yang namanya, tag gitu ya, atau mungkin kalau kalian, sudah memetakan menggunakan ArcGIS gitu ya atau GIS itu kan ada atribut table gitu ya, ada kolom, baris dan isi namanya gitu. Nah, tag itu tuh teks ini tuh gitu ya, mirip-mirip gitu ya seperti itu. Nah, jadi, tag ini tuh, apa ya, terdiri dari 2 item gitu ya, a key and a value gitu ya. Nah, tag ini tuh, mendeskripsikan gitu ya, suatu fitur gitu ya yang spesifik dari, suatu elemen peta gitu. Misalnya kan kalau kita, tahu gitu ya, elemen peta itu ada poin, ada, garis gitu ya, dan, mungkin poligon gitu ya. Kalau di sini mungkin ada, nodes, ways, relation, dan, eee, chain gitu ya. Nah, tadi kan tag itu berisi, key and value gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, key ini tuh fungsinya gitu ya digunakan untuk, mendeskripsikan, suatu topik, kategori gitu ya. Misalnya, highway atau misalnya, natural gitu ya, atau misalnya, kalau kita prodi misalnya, prodi apa gitu ya, atau misalnya fakultas atau universitas gitu ya, itu satu key. Nah, kalau the value itu, provide detail gitu ya. Jadi, eee apa ya, mendetailkan informasi dari si key ini gitu. Nah, biasanya atau umumnya gitu ya, si value ini, bebas gitu ya. Kita mau isi apa aja bebas gitu ya. Asalkan, relate dengan key yang sudah buat gitu ya. Misalnya nih, ini ada, contoh gitu ya, here a few, here are, few example used in practice gitu ya. Ini, key-nya itu ada highway gitu ya. Nah, highway itu kan jalan gitu ya. Nah, dijelaskan nih lagi di apa ya, didetailkan nih, si highway-nya itu residensial gitu ya. Nah ya, jadi, a tag with a key of highway and a value of residential. Jadi, eee, si jalan ini tuh, diindikasikan gitu ya, jalan yang, apa ya, yang berada gitu ya sepanjang di, tempat orang-orang, tinggal gitu ya, seperti itu gitu ya. Oke, mungkin lanjut ke tag yang kita akan tree mapping gitu ya. Nah, untuk tree mapping ini, ada namanya, si key-nya itu, natural gitu ya. Natural itu ya mungkin, maksudnya tuh alam gitu ya, atau yang berbau alami gitu ya. Dan dispesifikkan gitu ya, detailkan itu tree gitu ya. Nah, value tree ini tuh dijelaskan lagi nih, ini tuh a single tree gitu ya. Sometimes lone or significant, atau mungkin, a single tree yang, berdiri sendiri gitu ya, seperti itu. Nah nah ini ada nih use on this element gitu ya. Ini kan ada apa ya, ada, penjelasannya nih, dicoret-coret kan itu ada, garis gitu ya, ada poligon, itu tidak boleh gitu ya. Karena kan ini single tree ya, berarti poin gitu ya. Dan emang dibolehkan ini poin gitu ya, ini ya sebelah kiri gitu. Seperti itu. Nah, lanjut gitu ya. Eh ini ada, apa ya, gambaran sedikit gitu ya dari, kita memetakan a single tree gitu ya. Nah nah jadi, pertama itu kita, menempatkan dulu nih, node atau poin gitu ya, di lokasi, batang pohon gitu ya, berada gitu ya, dengan tag natural tree gitu ya. Nah, ini kan, si tag-nya ini kan key and values-nya udah ada nih, natural natural key-nya, terus values-nya itu tree gitu ya. Nah, di dalam, tag ini tuh gitu ya, misalnya kita menitikan, eee, pohon mangga misalnya tuh. Nah, itu bisa didetailkan lagi informasinya, itu namanya
additional tag gitu ya, atau tag tambahan gitu ya. Nah, apa aja sih gitu ya yang bisa kita tambahkan gitu ya. Nah, ini ada contohnya gitu, ada leaf type gitu ya, atau jenis si daunnya gitu ya. Describe the type of leaf gitu ya. Misal broadleaf tuh daunnya lebar gitu ya, atau needle leaf, atau misalnya tuh jarum gitu ya, atau ya daun jarum gitu ya, misal kayak cemara gitu, atau mungkin nanti di Facebook itu bisa ada leafless gitu ya, atau mungkin daunnya tidak ada daunnya mungkin, atau mungkin daunnya jarang gitu. Kemudian ini ada genus gitu ya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa apa ya? Bisa baca-baca sendiri gitu ya. Mendetail dengan genus gitu ya, tapi mungkin secara awam genus itu marga gitu ya, marga dari si tumbuhannya gitu ya. Mungkin kalau kita konteksnya manusia lah, mungkin kalau misalnya kalian tahu orang Batak itu kan pasti banyak gitu ya marga-marganya gitu ya. Mungkin ada juga apa ya, Siahan gitu ya, itu marganya misalnya tuh Siahan, Siahan apa gitu, misalnya Reja Siahan gitu ya. Berarti itu Siahan itu marganya atau genusnya gitu. Nah, terus if you add spesies gitu ya, this is not necessary gitu ya. Jadi kalau kita menambahkan nanti kita menambahkan lebih detail spesies gitu ya dari pohon mangga tersebut, si jenis itu tuh tidak perlu kita tambahkan gitu, karena kan spesies ini mencakup genus gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi misal nih kita udah menambahkan leaf type, terus eh, menambahkan genus gitu ya. Tapi ternyata saat kita identifikasi spesies ini tuh nemu nih teridentifikasi gitu ya di aplikasinya gitu. Nah, kalian bisa hapus aja genusnya gitu. Jadi kita pakainya spesies gitu. Misal tadi pohon mangga gitu ya. Genusnya Mangifera nih. Saat kita identifikasi ternyata spesies ini Mangifera indica gitu, atau indica, Mangifera indica. Ya udah, berarti spesiesnya yang kita tulis gitu. Dan ini ada takson gitu ya. Takson ini lengkapnya gitu ya, nama lengkap dari si pohonnya gitu ya, atau jenis pohonnya gitu. Misal kalau kita tahunya atau teridentifikasinya Mangifera indica aja gitu ya, ya udah berarti di taksonnya Mangifera indica aja gitu. Kalau misalnya kita tahu subspesies atau varietasnya, bisa kita tulis dari genus sampai varietas yang kita ketahui gitu ya. Tapi sih biasanya sampai spesies aja sih gitu ya. Intinya yang ada di aplikasi aja gitu. Kita jangan kalau misalnya nggak yakin nggak usah ditambahkan gitu. Nah, ini untuk male female itu nggak ada di Vespucci. Nah, untuk circumference ini itu tuh apa ya, lingkar dari pohonnya gitu ya, atau batang pohonnya gitu. Nah, ini bisa kalian hitung mungkin pakai apa ya, meteran gitu ya. Terus diameter, DBH gitu ya. Terus diameter gak ada sih di Facebook gitu ya. Terus apa lagi ya? Oh, yang tinggi gitu ya. Tinggi juga ada. Tapi karena kalian nggak tidak apa ya, tidak mengukur tingginya gitu, jadi tidak usah diisi aja gitu. Kemudian ada namanya leaf cycle atau siklus daun gitu ya. Nah, kalau deciduous itu musiman gitu ya, gugur daun musiman. Kemudian evergreen itu selalu hijau sepanjang tahun. Semi deciduous itu sebagian gugur pada musim tertentu gitu ya.
Kemudian semi evergreen ya sebagian selalu hijau gitu ya, sebagian gugur gitu. Jadi ya sebagian-sebagian gitu. Nah ini kalau misalnya tidak tahu, nggak usah diisi juga gak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalnya mau diisi, ya searching-searching aja gitu kalian. Misal tadi pohon mangga gitu ya, Mangifera indica. Searching aja gitu apakah si Mangifera indica ini tuh life cycle-nya tuh evergreen kah atau deciduous gitu. Seperti itu gitu ya. Mungkin kita contohin ya misalnya kita Mangifera nih. Aku sudah coba. Nah, Mangifera indica, commonly known as mango, is an evergreen species gitu ya. Jadi ya em, si life cycle-nya itu evergreen itu. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau ribet atau susah nih ketemunya ya udah nggak usah diisi nggak apa-apa. Setidaknya genus atau spesiesnya keisi gitu. Seperti itu. Bentar. Nah, ini sebenarnya ada tambahan lagi sih si denotation mana ya? Nah, ini nih. Nah, jadi si denotation ini nanti ada di Vespucci gitu. Ini tuh fungsi khusus dari si single tree itu gitu ya, fungsi pohon tersebut gitu. Nanti apakah suatu landmark gitu ya, nanti bisa kalian baca-baca lagi apakah monumen gitu ya. Seperti kan ini bunga sakura gitu ya. And especially old tree often with a particular shape unusually protected for its uniqueness gitu ya. Atau si natural monument ini tuh em, apa ya, pohon yang dilindungi nih atau pohon yang dilindungi dan langka gitu ya gitu. Ini kan sakura gitu. Sakura tuh mungkin simbol dari Jepang misalnya. Itu kan bisa disebut natural monument. Tuh ada agricultural gitu ya. Ini pertanian, ada park gitu ya. Ini tuh ya taman gitu ya. Seperti itu. Avenue itu a tree that's part of sequence of trees gitu. Jadi pohon-pohon yang ditanami di pinggir jalan gitu ya, sepanjang jalan gitu. Dan ada an urban tree usually found with settlement. Jadi pohon dalam area perkotaan gitu ya. Itu. Jadi mungkin menurutku kalau pohon di UPI itu ya masuknya antara avenue gitu ya sepanjang jalan atau urban gitu. Seperti itu. Mungkin untuk penjelasan singkat mengenai tag dari tree gitu ya cukup. Itu nanti aku akan di link dari di deskripsi video ini nanti akan aku cantumkan link-linknya gitu ya. Nanti bisa kalian baca-baca juga gitu. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.